Kali ini yang akan kita bahas adalah 3 pertanyaan yang sering muncul ketika dalam situasi gagal bayar di pinjaman online. Yang pertama mengenai pinjol apa saja yang ada DC lapangannya dan masuk slik OJK. Pertanyaan yang kedua tentang statement dari DC pinjol yang menyatakan bahwa utang dibawa mati. Nanti akan saya bahas berdasarkan sumber dari hadis. Lalu yang ketiga mengenai apakah benar ketika gagal bayar di pinjol, nomor-nomor yang pernah diisi pulsa melalui akun Shopee ataupun akun Tokopedia itu suka ditelepon oleh DC pinjol. Dan nanti juga akan saya tampilkan bukti-bukti penagihan dari DC pinjol yang masuk di aplikasi Shopee. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas 3 pertanyaan, yaitu tentang apakah pinjol legal yang ada DC lapangannya dan masuk slik OJK, lalu tentang statement apakah hutang pinjol di bawah mati selalu dilontarkan oleh DC pinjol, dan yang ketiga mengenai apakah benar ketika gagal bayar selalu ditelepon nomor-nomor kontak di akun Shopee ataupun Lazada ataupun Tokopedia. Dan juga saya akan tampilkan bukti penagihan yang dilakukan oleh oknum DC pinjol yang menyasar ke akun Shopee milik nasabah. Dan buat teman-teman yang penasaran boleh disimak sampai habis. Mudah-mudahan yang saya sampaikan ini menjadi pencerahan buat teman-teman semuanya, menjadi edukasi, menjadi ilmu buat teman-teman semuanya, dan semoga hal ini bisa bermanfaat untuk semua orang yang saat ini sedang kesulitan membayar hutang di pinjol. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat juga. Karena dengan gagal bayar di pinjol, insya Allah hidup Anda akan lebih baik. Beda lagi dengan orang-orang yang masih merawat pinjol saat ini, setiap hari pasti diliputi ketakutan, diliputi kecemasan, diliputi kepanikan, karena berusaha terus-terusan menjadi budak pinjol, merawat pinjol dengan alasan apapun, baik itu alasannya karena ingin limit yang lebih tinggi, karena ingin skor kredit tetap bagus, tidak mau masuk slik OJK, sehingga mati-matian mempertahankan pinjol, diperbudak oleh pinjol, dan endingnya pasti akan gagal bayar. Dan suatu saat gagal bayar tersebut dia sudah menyesal karena sudah tidak punya apa-apa lagi. Oke, langsung ke pembahasan tentang 3 hal yang sering ditanyakan oleh nasabah-nasabah yang gagal bayar di pinjol, yang mana nasabah ini mungkin diliputi ketakutan ketika mulai mendekati jatuh tempo, sudah mulai diancam, dimaki-maki, dihina-hina, dan melakukan pembayaran dengan cara apapun. Ada yang membuat hutang baru, ada yang gali lubang tutup lubang, ada yang sampai menjual aset-aset berharganya demi mempertahankan agar bisa membayar hutang pinjol. Dan yang menjadi mirisnya adalah orang-orang tersebut adalah orang-orang baik, orang-orang jujur, setia membayar hutang, dan ternyata orang-orang tersebut selalu menjadi sasaran empuk pinjol untuk dimiskinkan harta bendanya. Jadi orang-orang pinter, orang-orang cerdas, orang-orang baik, orang-orang jujur itu yang selalu setia membayar hutang adalah sasaran empuk pinjol untuk dimiskinkan. Karena mereka berpikir, wah ini orangnya lugu, orangnya baik, pasti akan terus diakal-akalin. Ada yang sudah lancar bayar angsuran di pinjol 3 bulan, lalu bunganya tiba-tiba berubah jadi lebih tinggi. Tapi tetap orang tersebut membayarkannya sampai akhirnya habis-habisan, rela menjual aset berharganya hanya untuk membayarkan hutang di pinjol, dan endingnya gagal bayar juga. Setelah gagal bayar tersebut, orang tersebut menangis, dia menyesal karena semuanya sudah habis, tidak punya apa-apa lagi. Nah, itulah contoh orang-orang yang menjadi orang yang akan dimiskinkan oleh pinjol karena dia selalu setia membayar hutang pinjol padahal dia sudah menyatakan tidak mampu bayar hutang tersebut. Oke, pembahasan yang pertama yaitu tentang statement dari DC pinjol ketika ada nasabah yang gagal bayar. Pernah nggak kalian menerima penagihan yang isinya ujung-ujungnya bahwa ingat loh, utang di bawah mati? Itu saya yakin pernah ada yang mengalami dikirimkan kata-kata seperti itu dari DC pinjol. Kita berpatokan pada salah satu hadis bahwa ketika ada seseorang yang berutang dan dia mampu membayar utang tersebut tetapi dia tidak berusaha membayarnya, maka itu adalah sebuah kezaliman. Ingat, dia mampu membayar utang tersebut tapi tidak membayarnya, itu adalah sebuah kezaliman. Bagaimana dengan orang-orang yang saat ini gagal bayar di pinjol? Saya yakin
99% orang yang gagal bayar di pinjol itu adalah orang-orang yang berusaha terus membayar, berusaha tepat waktu membayar hutang di pinjol, tetapi karena keadaannya sudah tidak mampu lagi membayar hutang tersebut sehingga dia terpaksa gagal bayar. Sudah tidak punya uang lagi, tidak punya harta benda lagi, dan akhirnya terpaksa gagal bayar. Beda lagi dengan orang yang mampu bayar tapi dia sengaja tidak membayar, itu adalah sebuah kezaliman. Tapi kalau orang yang betul-betul sudah tidak mampu membayar hutang tersebut, yang sebelum-sebelumnya selalu setia membayar hutang tersebut, walaupun bunga pinjol berubah-ubah, walaupun penagihan kasar, walaupun penagihan yang luar biasa mengintimidasi, orang tersebut sudah berusaha membayarnya, tapi karena endingnya dia sudah tidak mampu lagi membayar hutang tersebut, akhirnya terpaksa gagal bayar. Jadi dua statement yang berbeda. Lalu terkait statement dari DC Pinjol yang menyatakan bahwa hutang di bawah mati, mungkin si DC Pinjol tersebut berpatokan pada hukum Islam. Ya memang menurut Islam itu hutang wajib dibayar. Tapi hutang seperti apa dulu? Dan bagaimana ketika orang tersebut sudah tidak mampu membayarkan hutangnya? Maka si pemberi pinjaman harus memberikan kelapangan, dalam arti menghapuskan sebagian hutangnya atau semua hutang-hutangnya jika memang orang tersebut sudah benar-benar tidak mampu membayar hutangnya. Itu berpatokan pada hukum Islam. Dan bagaimana dengan perusahaan pinjol? Menurut Islam, kita tahu riba itu haram. Dan pinjol itu adalah perusahaan yang menawarkan pinjaman dengan bunga tinggi. Ada yang bunganya tiba-tiba berubah, ada yang bunganya tiba-tiba jadi besar. Itu kan sudah fakta terjadi pada nasabah-nasabah yang sudah meminjam uang di pinjol. Dan kalian juga pasti tahu, pinjol itu hukumnya mungkin tidak dihalalkan menurut Islam. Dan DC Pinjol bekerja di perusahaan pinjaman online yang melakukan transaksi yang tidak dihalalkan oleh Islam. Ya makanya buat DC Pinjol tidak usah sembarangan Anda mengucapkan bahwa hutang di bawah mati, sementara Anda bekerja di perusahaan pinjol yang jelas-jelas tidak dihalalkan oleh Islam. Ya, jadi berhati-hati Anda mengeluarkan statement hutang di bawah mati. Anda setiap hari makan dari mana? Dari pinjol. Nah, pinjol itu hukumnya apa? Tidak halal. Yang jelas-jelas riba itu haram, tidak ada tawar-menawar. Lalu terkait statement dan pertanyaan tentang apakah benar ketika gagal bayar di pinjol itu ada nomor-nomor handphone atau kontak-kontak yang pernah diisi Pusla melalui aplikasi Shopee itu suka ditagih oleh DC Pinjol. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang gagal dibayar di pinjol, lalu kalian pernah merasa mengisi nomor kontak-kontak yang ada di HP kalian dan diisinya melalui aplikasi Shopee milik kalian. Kasih tahu kepada kontak-kontak yang pernah diisi pulsa oleh kalian tersebut untuk jaga-jaga ketika ada yang telepon menagih dari DC Pinjol untuk diabaikan, ya, tidak usah dianggap, tidak usah direspon. Ada juga DC Pinjol yang menagih ke aplikasi Shopee milik nasabah. Nah, ini contohnya kalian bisa lihat di layar. Kamu transfer hutangmu sekarang, di mana saja kamu ngutang. Bahkan kode OTP gua daftarin kamu di semua aplikasi pinjol. Sudah masuk ke HP kamu, apalagi semua sosial media kamu gua bisa buat kamu malu. Sekarang transfer sebelum kamu buat gua malu dan gua bertindak lebih jauh lagi. Lalu selanjutnya identitas kamu sudah gua pegang. Jadi gampang sekali gua pesankan kamu makanan segala macam dari Gojek biar dianterin langsung ke rumah kamu dan akan wajib kamu bayar. Lihat keluarga lo ya, udah tahu semua kelakuan busuk lo ini yang hidup pakai duit hutang. Ingat ya, hutang di bawah mati. Nah ini betul statement dari DC Pinjol tentang hutang di bawah mati. Walaupun DC Pinjol tersebut tidak menyebutkan nama aplikasi pinjolnya, tetap itu berasal dari penagihan pinjaman online yang dilakukan oleh Dexcall atau DC Pinjaman Online. Jadi kalian berhati-hati saja. Apapun statement, apapun kata-kata yang dilontarkan oleh DC Pinjol itu tidak usah kalian ambil hati, lebih baik abaikan saja, tidak usah direspon, tidak usah dibalas, tidak usah menjanjikan sesuatu, tidak usah menjanjikan tanggal bayar, apalagi sampai kalian melakukan pembayaran dengan cara gali lubang tutup lubang. Bukanlah solusi. Tidak mampu bayar, gagal bayarkan, itu adalah solusi yang paling efektif agar kalian selamat dari jeratan hutang pinjol yang lebih besar. Jangan mau ditakut-takuti lagi oleh DC Pinjol
yang mengirimkan video dalam mobil seolah-olah dia lagi menuju ke rumah kalian, itu adalah kebohongan. Lalu jangan takut ketika ada DC pinjol yang mengirimkan foto lokasi yang ada di sekitar rumah kalian, itu adalah kebohongan DC pinjol juga. Lalu kalian juga jangan panik ketika dikirim foto seseorang sedang berada di halaman rumah seolah-olah sedang menagih. Nah, itu adalah akal-akalan busuk dari DC pinjol untuk menakut-nakuti Anda. Dan jangan pernah lagi percaya dengan semua omongan atau kata-kata DC pinjol yang membawa tentang proses jalur hukum, membawa tentang penjara, membawa DC pinjol, membawa tim legal, ataupun DC pinjol disertai RT RW, disertai polisi. Itu semua adalah akal-akalan DC pinjol untuk menakut-nakuti Anda. Lalu selanjutnya pembahasan yang ketiga adalah tentang pinjol apa saja yang ada DC lapangannya dan masuk SLIK OJK. Nah, ini sudah saya kumpulkan. Ini ada yang pertama adalah Home Credit Indonesia. Nah, Home Credit Indonesia juga adalah sebuah perusahaan meminjam berbasis teknologi informasi dan izinnya multi finance. Dan ketika ada nasabah Home Credit Indonesia yang gagal bayar, otomatis nanti akan dilaporkan ke SLIK OJK. Dan Home Credit ini bekerja sama dengan Bank Permata, Bank BTPN, dan mungkin nanti SLIK OJK-nya di Bank BTM ataupun di Bank Permata. Lalu selanjutnya ada Akulaku. Akulaku juga merupakan perusahaan pinjam-meminjam berbasis teknologi informasi, dan Akulaku ini izinnya multi finance juga. Dan ketika ada nasabah yang gagal bayar itu mungkin data-datanya masuk SLIK OJK. Lalu selanjutnya pinjol yang data-datanya masuk SLIK OJK adalah Kredipo. Nah, Kredipo juga sama izinnya multi finance. Dan ketika ada nasabah yang gagal bayar nanti mungkin data-datanya masuk SLIK OJK. Tapi kalian tidak usah panik, bukan masalah SLIK OJK yang harus kalian pikirkan. Yang harus kalian pikirkan ketika sudah menyatakan tidak mampu bayar di pinjol adalah bagaimana caranya kalian bisa bangkit dari keterpurukan tersebut, bisa bangkit, memperbaiki ekonomi kalian, memperbaiki hidup kalian, memperbaiki ibadah kalian. Yang sebelum-sebelumnya mungkin kalian sudah terjerum dalam riba pinjaman online dan kalian berusaha saat ini untuk hijrah, menjauhi pinjol, jangan pernah lagi mikirin pinjol, jauhi utang riba di pinjol. Setelah itu kalian perbaiki ekonomi, kalian coba cari peluang-peluang untuk mendapatkan duit, untuk mendapatkan rezeki yang lebih halal, yang lebih berkah, tanpa harus kalian terus-terusan bergantung pada pinjaman online. Oke ya, semoga ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan semoga ini bisa menjadi pencerahan bahwa apapun statement yang dilontarkan DC pinjol, konsepnya adalah agar kalian takut dan akhirnya melakukan pembayaran. Sekali lagi, jangan coba-coba membayar hutang pinjol dengan membuat gali lubang tutup lubang, membuat hutang baru, jangan menjual aset hanya untuk membayar hutang di pinjol. Gagal bayarkan itu adalah solusi yang paling mudah agar kalian bisa lepas dari jeratan hutang pinjaman online. Kesimpulannya, kalian ketika dalam menghadapi situasi tidak mampu lagi membayar hutang di pinjol itu, tutup mata, tutup telinga. Bersikaplah tidak peduli dengan apa yang akan terjadi ke depannya. Fokus saja dengan diri kalian, fokus dengan kehidupan kalian, insya Allah. Hidup kalian setelah melewati gagal bayar di pinjol akan lebih baik, akan lebih sukses, akan lebih bahagia, akan lebih tenang. Apalagi kalian selalu berserah diri sama Allah, pasrah diri sama Allah, hijrah dari riba pinjaman online dan perbaiki kehidupan kalian, perbaiki kualitas ibadah kalian. Insya Allah kalian akan mendapatkan kenyamanan, akan mendapatkan ketentraman, dan akan mendapatkan keberkahan hidup dunia dan akhirat, insya Allah. Oke, semoga bermanfaat dan kalian harus tetap semangat. Perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.